Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Bunda Waalaikumsalam Elina, warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Bibi. Alhamdulillah ketemu lagi ya di pagi. Semoga Allah memberkahi waktu pagi kita. Amin. Sehat-sehat semua ya, ibu-ibu. Sambil Amin, amin. menunggu yang lain, Amin. nggak apa-apa kita lanjut aja karena waktu kita cuma sampai 1 jam ya, 1 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita buka Al-Fatihah ya. Dan membaca Al-Fatihah. Hadiah Al-Fatihah ini tidak bosan-bosan ya lisan kita mengucapkan huruf demi huruf Al-Fatihah. Jadi teman-teman kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan berinteraksi dengan ayat demi ayat, tapi huruf demi huruf gitu. Es, kenapa ini keluar? Baik, jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, tilawah itu eh, gini, apa namanya tahapan-tahapan Al-Quran itu ya. Pertama itu Iqra, kemudian tilawah, kemudian hafidz ya gitu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, tilawah itu adalah membaca sekaligus memahami artinya. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang bilangnya tilawah itu yang membaca Al-Quran aja. Padahal di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, mereka itu adalah rata-rata orang yang hafiz Quran. Sampai pada saat itu ada peraturan hadis nanti dulu. Makanya hadis itu, teman-teman, itu dicatatnya setelah setelah zaman para 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 tabiin ya. Itu. Setelah Imam Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu loh yang mulai menyatukan hadis sedikit demi sedikit itu mulai dari ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu ya teman-teman. Ketika para sahabatnya sudah pada tidak ada itu. Dan ini adalah tarbiyah dari Allah kepada kita bahwa ilmunya Allah itu harus kita jaga dan kita eh, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Makanya Al-Quran itu pada saat para sahabat itu ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya. Bandingkan dengan rata-rata umat Rasulullah saat ini ya. Itu. Jadi memang transaksi kita dengan Al-Quran itu perlu terus digali dan dibantu demi apa? Demi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dengan hati yang bahagia, teman-teman. Itu ya. Baik, ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. Bayangkan juga ya ayat-ayat Al-Qur'an ini masuk ya, terdengar di telinga kita ya. Masuk ke telinga kita nih, masuk ke telinga kita, masuk ke mata kita ya. Masuk ke peredaran darah kita. Kadang ini garis kebenaran kita ini tinggi gitu loh teman-teman. La haula wala quwata illa billah itu ya. Maka kita ini dengan memberikan hadiah Al-Fatihah untuk diri kita dan para guru kita dan seluruh alam semesta kita. Satu sama terhubung. Ala kulli niyatin shalihah lahum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, kecintaan Allah dan kecintaan seluruh makhluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita zikir magnet rizki dulu ya teman-teman ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir di sini salam satu sama terhubung ya, selalu bisa merasakan surga dunia dan akhirat. Teman-teman yang baru hadir, izin perkenalkan saya Khairiyah Idris ya. Eh, ini saya asli Cirebon nih. Ada Mbak Seli. Itu. Idris itu adalah nama bapak saya ya. Saya dari kecil rupanya saya dari kecil itu dididik oleh orang tua orang orang tua saya itu untuk peduli dengan lingkungan gitu. Itu. Saya pun baru sadar sekarang, teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan ya self talk ya, ngomong sendiri pada diri teman-teman ya. Kira-kira saya ini dididik orang tua untuk menjadi apa gitu, teman-teman ya. Recording in progress. Gitu. Silahkan teman-teman. Ini namanya heritage. Ya, heritage. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ya, bekal yang perlu kita bawa itu adalah pertama adalah sebetulnya ada 8 fitrah ya. Ada fitrah keimanan, fitrah tumbuh dan berkembang, kemudian fitrah belajar, kemudian fitrah fitrah seksualitas. Kenapa saya bilang fitrah seksualitas? Sekarang itu pendidikan kita, pembangunan SDM di dunia ini tidak mengarah ke arah seksualitas, gitu ya, itu. Sehingga muncullah istilah gender. Kalau gender itu udah ngomongin fungsi. Kalau seksual, ibaratnya kalau di ilmu filsafat ya, saya beruntung ya teman-teman. Saya lagi, saya, saya yang tadinya niatnya nggak mau S2 gitu. Allah memaksa saya masuk S2 ya. Dan ternyata S2 saya ini Masya Allah saya mendapatkan ilmu banyak sekali. Ternyata teman-teman ilmu itu setiap 5 tahun sekali itu berubah teman-teman. Berubah. Jadi makanya ada beberapa yang almarhum Marisa Haque ya. Almarhumah Marisa Haque itu beliau ternyata ikut S2-nya beberapa kali gitu loh. Karena memang ilmu itu yaitu eh, update terus gitu ya saya beruntung ya saya termasuk dulu saya nggak suka filsafat teman-teman ya karena saya melihat orang-orang filsafat terutama yang kuliah di UIN itu kok kayaknya sepertinya apakah mereka semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya kok saya lihat rata-rata tidak ya gitu makanya saya termasuk orang yang tidak tidak suka dengan filsafat gitu loh gitu. Termasuk dosen yang ngajar filsafat pun beliau adalah seorang hafiz Quran ya, punya pesantren. Dia bilang, saya nggak butuh filsafat, tapi qadarullah saya disuruh ngajar filsafat nih di kampus. Jadi gimana? Dan dari situ saya merasa gini, apa namanya, Masya Allah ya, tarbiyah gitu loh. Jadi kembali, siapakah diri kita ya? Ayo teman-teman katakan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah penduduk surga ya. Kalau Pak Nas bilang alien. Kita ini hidup di dunia ini alien. Biar jelas, biar biar tervisualisasikan bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk akhirat. Kita ini sebetulnya adalah makhluk akhirat yang sedang mampir ke dunia. Ya. Nah, ya, untuk memvisualisasikan, untuk menjelaskan, Pak Nas bilangnya alien gitu. Supaya jelas gitu loh. Supaya jelas kita ini suruh hidup di dunia tuh suruh ngapain sih?
Kita ini memang nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu akrab-akrab sama dunia, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita memang harus akrab dengan akhirat gitu. Nah, magnet Rizki ini adalah berusaha menyatukan dunia dan akhirat. Artinya dunianya suruh nurut sama akhirat ya. Akhirat itu adalah tujuan kita. Sedangkan dunia itu adalah ibarat kita kan semua sedang melakukan perjalanan ya. Ini Amazing Morning ini adalah kurikulum berlanjut ya teman-teman. Dengan didasari pembahasannya didasari dengan agama Islam gitu. Mengapa kita harus membahas secara jelas bahwa pembahasan kita adalah tentang agama Islam ya? Karena Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Agama sebetulnya Allah sudah berkata di Quran surat Al-Maidah bahwa agama yang diridhoi adalah Islam. Jadi Islam ini adalah menggantikan agama-agama yang sebelumnya seperti agama Yahudi, Nasrani gitu ya, gitu. Apa untuk atau Majusi gitu kan, untuk kembali kepada Islam karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Ya, kita mau cari agama yang mana lagi? Nggak ada agama yang terbaik selain Islam, teman-teman. Ya, mohon maaf nih kalau misalkan ada yang baru bergabung. Tapi saya terbuka gini ya, saya terbuka kepada siapapun, agama apapun, saya terbuka untuk melakukan diskusi ya, teman-teman. Tapi izin saya membuka pembahasan ini berdasarkan menggunakan agama saya. Karena saya tidak bisa mengingkari iman saya. Ya. Nah, kembali kepada fitrah. Artinya kita itu harus, oh, betul, betul, ya. Oh ya, Bu Mai, Waalaikumsalam, Bu Mai Saro. Sehat ya, Bun, gitu. Saya juga tidak terlalu Ustaz, ternyata semua ilmu itu baik. Betul, betul. Betul, Bu Baby, betul. Itu Masya Allah ya. Saya mengerti baru sekarang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Makanya menurunkan garis kebenaran itu penting, teman-teman. Kita itu nggak tahu apa-apa hidup di dunia. Kita ini nggak tahu apa-apa. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Ya, kalimat yang terakhir itu adalah saya siap belajar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Please, kalimat yang terakhir itu adalah saya siap belajar. Jadi karakteristik seorang penduduk ahli surga itu selain makan-makan enak, ya, selain impiannya terwujud dengan cepat, celing, 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 itu adalah selalu menuntut ilmu, teman-teman. Selalu rindu dengan tarbiyah Allah. Selalu rindu dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu. Kuncinya apa? Kuncinya di menurunkan garis kebenaran. Karena selama kita hidup di dunia, rutenya ya ini terus, teman-teman. Menurunkan garis kebenaran terus. Sampai kapan, Bun? Sampai kita udah nggak bisa menurunkan garis kebenaran, teman-teman. Ilmu apapun yang kita pelajari, teman-teman, percayalah, tujuannya adalah pasti adalah untuk menurunkan garis kebenaran. Sarananya ya, sarananya. Kita, makanya ada istilah di eh, kitab apa namanya? Apa kitab apa sih namanya itu? Adab itu mendahului ilmu, teman-teman. Adab itu mendahului ilmu. Kita itu harus belajar adab dulu sebelum belajar tentang ilmu sendiri. Dan untuk belajar adab itu nggak cukup sehari dua hari. 30 tahun para sahabat mengatakan untuk belajar adab itu perlu waktu 30 tahun. Para ulama mengatakan 30 tahun, teman-teman. Itu. Jadi wajar kalau kita sudah seusia sekarang yang sudah lebih dari 30 tahun, adab kita belum beres, teman-teman. Wajar, nggak apa-apa. Ya. Apalagi kita ini hidup di era postmodern gitu. Ya. Nah ini jadi eh, kembali ke filsafat dulu sedikit ya teman-teman ya. Ternyata yang membuat
pertanyaan saya terjawab. Kenapa ada orang-orang filsafat dulu sampai saya dinasihatin tuh sama kakak keluarga saya. Nanti kalau kuliah di UIN, ya punten ya, saya sebutin aja terus terang. Kalau di dulu namanya masih EIN, jangan ambil usuludin katanya. Di usuludin tuh banyak akhirnya orang-orang itu eh, malah tidak lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Apa sih ciri-cirinya kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya? Sudah jelas-jelas bahwa menuju Allah dan Rasulnya itu adalah kembali ke din, as, ke din Islam, kembali kepada Islam. Tapi nyatanya mereka malah hidup sekuler, malah karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu belum tentu benar, Islam itu belum tentu benar. Kalau di berkata seperti itunya betul teman-teman, karena di filsafat itu ya itu disebut dengan Mother of Science. Filsafat itu disebut dengan Mother of Science sebagai ibu ibunya ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu harus bisa berdiri sendiri, di di berdiri sendiri independen terhadap ilmu pengetahuan apapun, tidak memandang agama. Itu karakteristik dari filsafat teman-teman gitu ya. Nah, tapi nyatanya beberapa orang yang mempelajari filsafat dengan hati yang bersih, teman-teman. Jadi kembali, kuncinya adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Niatnya kita itu karena Allah dan Rasulnya pasti ajaib. Kalau niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya pasti nyampe. Nah, filsafat itu adalah salah satu jurus ya yang membantu mencapai kita menuju Allah dan Rasulnya. Nah, berarti yang kemarin-kemarin itu yang katanya ini berarti tolong perbaiki niatnya. Apakah mereka niat kuliah mengambil jurusan filsafat walaupun di situ ada nama-nama agamanya, apakah tujuannya adalah untuk Allah dan Rasulnya? Nah, ini PR kita semua, teman-teman. Ya, itu PR kita semua. Nah, kembali ya, ini khas dari Amazing Morning itu ngobrolnya itu pokoknya kesana kemari lah ya. Silakan nanti teman-teman kalau ada ide tulis di chat ya gitu. Nah, kesana kemari sesuai dengan ada apa yang ada di otak saya gitu ya. Nah, kembali ke setelah filsafat saya mau ngebahas mengenai modern ya. Jadi rute pembahasan Amazing Quantum pagi ini adalah pertama ya kembali kita membuka dengan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran ya. Tidak bosan-bosan kita ini diinstal sama Al-Fatihah teman-teman. Jangan dikira Al-Quran itu nggak hidup, teman-teman. Al-Quran itu hidup. Ketika kita membaca Al-Fatihah, sebetulnya kita tuh lagi diinstal sama Al-Fatihah. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah itu hanya di mulut, kuping kita budek. Punten ya, nah, teman-teman, saya harus ngomong jelas. Budek, budek, budek. Gitu. Kenapa? Ketutup sama perisai rezeki, ketutup sama dosa-dosa kita, teman-teman. Makanya penting sekali kita tuh meneruskan garis kebenaran. Bunda, saya udah baca Al-Quran terus-menerus, Bunda. Tapi kok saya merasa kehidupan kita tidak lebih baik. Ya itu karena kuping kita budak, teman-teman. Mata kita juga masih masih buta. Belum bisa membedakan mana hidayah Allah. Kita itu harus bersatu dengan hidayah dan taufik Allah. Di mana hidayah dan taufik Allah berada, itu berada di alam sekitar. Allah udah bilang bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya qauliyah tapi kauniyah. Ayat-ayat Allah itu tidak hanya ada di Al-Quran, tapi ada juga di alam. Dan termasuk alam ini adalah orang-orang, binatang, tumbuhan. Makanya kita perlu hablum minallah dan hablum minannas. Di Magnet Rizki diajarkan bahwa hablum minannas kita itu adalah merawat terumbu karang. Jangan merusak terumbu karang. Bodohnya kita manusia itu suka merusak terumbu karang. Monyet aja nggak mau merusak terumbu karang dia. Ikan nggak mau merusak terumbu karang dia. Dia hanya mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Selebihnya dia menjaga alam supaya alam itu bisa terus memberikan kehidupan.
untuk dia dan anak keturunan dia. Lah manusia serakah. La haula wala quwata illa billah. Serakah itu ada di -3. Spiritual meternya -3, teman-teman. Dan pendidikan selama ini mengajarkan kita cenderung seperti itu. Serakah. Pengen punya modal sebanyak-banyaknya. Padahal kita dididik menjadi ahli ekonomi itu adalah untuk menjadi seorang ahli yang sedekah, ahli wakaf, yang memakmurkan masjid, ya, yang memakmurkan ilmu-ilmunya Allah. Kitanya ikut-ikutan. Kita kitanya belajar belajar ekonomi adalah untuk apa namanya menguasai dunia. Gaya-gayaan menguasai dunia, teman-teman. Pada udah jelas-jelas kematian itu di depan mata. Gaya-gayaan mau membangun masa depan yang lebih baik. Padahal udah jelas-jelas masa depan kita itu akhirat. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, ini teman-teman. Ini yang perlu kita terus menurunkan garis kebenaran kita. Istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Tapi gimana, Bun? Kita hidup di zaman sekarang, Bunda. Memang zaman sekarang itu segala sesuatu harus pakai uang, Bun. Memang zaman sekarang itu segala sesuatu dilihat dari fisiknya, Bun. Kalau nggak cantik, nggak tertarik. Kalau nggak ganteng, nggak mau, nggak ada menarik-menariknya, gitu. Kalau nggak ber-AC, belajar harus ber-AC, harus dingin. Ya, teman-teman. Nah, inilah saya mau ngebahas mengenai modern, ya. Jadi gini, kita ini, ya, kembali ke filsafat, ya, Bunda Bebi. Di filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita ini sering berdebat mengenai epistemologi. Ya, gampangnya ontologi itu ngomongin tentang what and why. What and why? Siapa diri saya dan mengapa saya lahir di muka bumi? Coba tanya pada diri kita sendiri. Mengapa saya dilahirkan dari ayah ibu yang seperti itu? Mengapa saya menjadi anak kedua? Mengapa saya punya kakak seperti itu? Mengapa saya punya adik seperti itu? Mengapa fisik saya seperti ini? Mengapa saya ditakdirkan Allah menjadi seorang perempuan? Mengapa pasangan saya harus laki-laki? Coba teman-teman sering bertanyalah mengenai mengapa. What and why? Nah, epistemologi itu berbicara mengenai how. Banyak orang-orang itu berdebat mengenai how. Padahal what and why-nya belum jelas. Nah, inilah. Jadi filsafat itu memposisikan, meletakkan lagi sesuatu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya. Itulah karakteristik filsafat, teman-teman. Makanya hati-hati dengan niat. Ketika orang niatnya tidak lurus karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan kembali sesuai dengan seniatnya. Itu ya teman-teman, penting sekali kita meluruskan niat karena Allah dan Rasul. Penting sekali teman-teman. Itu ya. Itu nanti Allah dan Rasulnya yang akan membimbing kita selanjutnya. Itu. Nah, jadi filsafat itu menjelaskan lagi, mendetilkan lagi. Dan di era sekarang, melalui filsafat inilah kita bisa memperbaiki hidup dengan lebih baik. Ya, dan pasangan dari filsafat ini adalah di era sekarang namanya neuroscience, teman-teman. Dan kita itu perang, ya. Kita sudah paham nih, orang-orang yang sudah terbiasa di bidang dakwah, apa bahwa kita itu sedang gozul fikir. Apa itu gozul fikir? Perang pemikiran. Ya, dari dulu perang pemikiran itu digaung-gaungkan dari dulu, teman-teman. Bukan hanya sekarang. Sejak kapan? Sejak perang salib. Sejak perang salib, ya. Jadi era siapa tuh? Era sebelum era setelah Al-Fatih, ya. Itu. Sebenarnya perang salib itu sebelum Al-Fatih lahir, teman. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat film ini, film apa namanya? El Tugrul gitu.
itu sebetulnya itu di situ sudah Ghazwul Fikr. Tapi sebetulnya Ghazwul Fikr itu ya perang pemikiran itu sudah dibangun sejak zaman Rasulullah, sejak zaman nabi-nabi dahulu. Makanya di Al-Quran itu ya disebut tuh Allah tahu ada beberapa ahli kitab ya, para ahli kitab yang mengubah kitab Allah sesuai dengan maunya mereka. Jadi perang pemikiran itu ya, itu terjadi sudah sejak zaman dulu. Bisa jadi sejak zaman Nabi Adam, teman-teman. Ya, itu. Ya, seperti ya tetangganya Nabi Adam itu ya, gitu. Yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, padahal mereka lebih tahu. Mereka itu kan ahli ibadah, gitu kan. Tapi Allah ngecek, suruh sholat, suruh sujud pada Nabi Adam mau nggak nih, gitu. Mereka nggak mau, itu. Mereka nggak mau dan padahal dan mereka kesal merasa jengkel kepada Nabi Adam. Saya dikeluarkan dari surga gara-gara Adam ini. Anak kemarin sore, gara-gara Adam saya sama Allah disuruh nyembah kamu. Siapa sih lu? Gitu kan, gitu. Gitu. Nah, itu sebet kemudian akhirnya playing victim ya. Itu sebenarnya dia kan sedang playing victim gitu loh kan. Padahal dia yang nggak mau taat sama Allah ya untuk sujud pada Nabi Adam, kemudian dia diusir. Kan yang ibaratnya yang disuruh keluar dari apa surga itu kan nggak cuma dia, Nabi Adam juga disuruh keluar ya kan gitu pada saat itu. Tapi playing victim tuh dia, doi. Itu playing victim. Sedangkan Nabi Adam, dia langsung menurunkan garis kebenaran, teman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ilmu menurunkan garis kebenaran ini adalah ilmu purbakala. Ilmu purbakala, teman-teman. Jadi kalau kita mau sukses dan ilmu untuk ini ya, untuk membahas mengenai iman. Jadi apa yang kita bahas di dunia ini, kita mau belajar apapun teman-teman, mau belajar kedokteran, mau belajar filsafat, mau belajar teknologi, mau belajar sosial, psikologi, bisnis, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menaikkan iman kita. Jadikan iman itu adalah indikator kehidupan kita. Jangan ikut-ikutan mereka yang nggak punya iman. Kesalahan kita ini kan ikut-ikutan mereka. Boleh nggak Bun kita pakai ilmunya mereka? Boleh, boleh. Ya, aman. Yang penting how-nya, epistemologinya kudu aman. Ya, secara ontologinya mau pakai ilmunya mereka, boleh. Itu ya. Karena mereka pun sama Allah diberikan izin membangun ilmu-ilmu itu, teknologi yang menjadi lebih baik ya. Itu adalah dengan izin Allah. Untuk siapa? Untuk kita orang beriman. Jangan dikira teknologi untuk mereka saja. Enggak, teman-teman. Justru Allah itu mengizinkan teknologi kita hidup di zaman sekarang itu untuk kita orang beriman. Makanya lagi-lagi salahnya kita ngeblok. Jangan jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu. Ya, gitu. Saya dulu juga seperti itu, Bunda. Jangan buka YouTube, jangan ini, jangan itu. Sekarang memang bagus gitu. Jangan ini, jangan itu bagus ya. Maksudnya bagusnya dalam arti apa? Kalau kita nggak punya ilmunya, jangan terjun ya. Tapi kalau kita punya ilmunya harus terjun. Dan ilmu itu um, man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Ilmu itu melekat dengan surga. Dan surga itu melekat dengan ilmu. Ya, ilmu dan surga itu satu kesatuan, teman-teman. Itu ya. Jadi saya tadi mau ngebahas mengenai modern ya, teman-teman. Gini.
Tadi kita sudah membahas mengenai rute Amazing Quantum itu. Nanti kalau tidak ingat, tolong saya ingatkan ya teman-teman ya. Pertama Al-Fatihah ya. Kemudian menghadirkan Allah dan Rasulnya membaca sholawat. Kemudian yang ketiga itu adalah membahas mengenai sekarang itu ya. Mengenai era yang terjadi sekarang. Saya membahas dari segi filsafat ya. Makanya kalau kita mau selamat, ontologinya harus jelas. Ya, siapa diri saya dan mengapa saya dilahirkan? Mengapa saya masih dikasih umur sampai sekarang? Itu harus jelas, teman-teman. Ya. Nah, untuk jelas ontologi itu melalui fitrah. Ya. Ada 8 fitrah. Pertama fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah tumbuh dan berkembang, fitrah individu dan sosial, fitrah seksualitas. Ya, tadi saya baru membahas seksualitas, kemudian udah selesai. Kemudian fitrah bahasa dan estetika itu. Ini minimal 6 fitrah ini harus kita kuasai teman-teman. Harus ya Bun, harus. Karena memang itu sudah template yang Allah berikan kepada kita. Dan ke 6 fitrah eh, itu yang pertama yang membimbing itu adalah fitrah keimanan. Itu teman-teman ya. Nah, untuk menuju fitrah fitrah tadi ya, untuk melengkapi ontologi tadi ya kita harus jelas fitrahnya ya. Dan menuju fitrah itu fitrah individu dan sosial tadi terkait dengan heritage dan bakat. Heritage itu adalah kebaikan yang Allah titipkan melalui orang tua kita dan keluarga kita. Nah, makanya teman-teman Amazing Quantum itu adalah tujuannya adalah untuk menguatkan lagi keluarga kita supaya memiliki value, memiliki nilai. Nilainya dari mana? Dari bakat dan heritage. Ya, kalau heritage itu berbicara mengenai keluarga, kalau bakat itu berbicara mengenai per personal, per individu. Bakat saya dan adik saya, walaupun dilahirkan dari keluarga yang sama, bakatnya berbeda. Begitu ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman tanya pada diri sendiri, saya bakatnya di mana? Nah, kalau di Magnet Rizky ada namanya genetika rezeki. Nah, silakan teman-teman japri saya nanti. Kalau pengen mengetahui bakatnya di mana, bakat dan heritage-nya itu di mana. Karena bakat dan heritage ini ya muncul ada namanya kecerdasan fenotip. Ya, jadi tubuh kita ini selain tadi 8 fitrah tadi ada 2 kecerdasan yang mempengaruhi diri kita, yaitu kecerdasan genotatif dan kecerdasan fenotip. Kecerdasan genetik dan fenotip. Kecerdasan genetik itu adalah kecerdasan yang berupa gen, seperti Allah yang sudah install di dalam kromosom masing-masing, yaitu yang disebut dengan bakat ya. Nah, kecerdasan fenotip itu adalah kecerdasan yang dibangun oleh lingkungan. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Manusia itu, eh, siapa manusia itu? Itu terpengaruh oleh lingkungannya. Makanya orang tua kita itu begitu melindungi kita, mencari lingkungan yang terbaik untuk diri kita. Itu ya teman-teman. Itu ya. Jadi tadi setelah membahas 8 fitrah, kemudian kita tadi ada kecerdasan, 2 kecerdasan ya, kecerdasan genetik dan fenotip ya. Untuk menemukan kecerdasan itu silahkan kalau di Magnetris ada namanya genetika rezeki. Di genetika rezeki itu ada 8 ya. Ada kita ini ternyata sama Allah itu rezekinya itu dididik untuk menjadi apa? Ada yang menjadi ahli bisnis, ada yang menjadi seorang karismatik, ada yang ahli kolaborasi, ada yang ahli negosiasi, ada yang ahli sistem, kemudian ada yang apa namanya? em, spekulatif ya, berani berani mengeluarkan ide gitu. Memang ada orang-orang yang sama Allah dikaruniai seperti itu, teman-teman. Itu. Nah, itu di genetika rezeki itu dibahas, teman-teman ya. Gitu. Nah, di era sekarang itu namanya era postmodern. Jadi kita ini adalah manusia postmodern,
Ya, kembali ke filsafat ya. Tadi ontologinya kita adalah makhluk eh, seorang muslim ya, insya Allah menjadi seorang mukmin ya yang hidup di era postmodern. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai era postmodern. Namanya juga postmodern. Postmodern itu berarti pasca modern. Ya, apa bedanya pasca dan pos? Kalau pasca itu nggak ada value-nya, pasca panen gitu ya. Jadi kita ngalir aja. Tapi kalau di postmodern itu eh, kita itu seperti berusaha mengambil hikmah dari kehidupan modern itu apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan ternyata kalau kita mau benar-benar menjadi orang sukses ya teman-teman, kita ini harus benar-benar menjadi orang postmodern yang mau terus belajar gitu. Karena nih orang-orang postmodern ini apa namanya memiliki banyak luka batin. Kenapa memiliki banyak luka batin? Karena dibangun di era modern dan di era modern ini banyak para ilmuwan mengkritik era modern. Era modern itu sebetulnya mulai kapan? Beda ya, itu. Jadi antara kita dan Barat itu terjadi degradasi perkembangan zaman gitu. Kalau modern di Barat itu pada saat Renaissance gitu. Setelah zaman pertengahan, zaman kegelapan, kemudian era Renaissance itu era postmodern. Sebetulnya yang membedakan kehidupan di barat itu kehidupan era pertengahan yang disebut dengan zaman kegelapan itu adalah mereka yang tidak mengenal ilmu ya. Mereka mengenal ilmu itu jadi bapak filsafat itu adalah Al-Farabi, teman-teman. Al-Farabi, bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun. Jadi tadi yang saya bilang man salaka tariqan ilman sahalak yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah itu real. Buktinya bapak ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang Islam, teman-teman. Jadi penemu filsafat yang sebetulnya itu adalah Al-Farabi dan orang-orang barat ya mempelajari filsafat itu dari orang-orang Islam. Ya, akhirnya melahirkan era Renaissance. Ya, era Renaissance. Dari filsafat itulah akhirnya mereka belajar hidup yang benar. Ya. Jadi filsafat itu sebagai mother of science, kenapa? Berarti filsafat lebih tinggi dibanding ilmu pengetahuan. Iya, betul. Ya. Nanti kita nih akan paham teman-teman ya. Eh, Ilmu pengetahuan yang datangnya bukan dari iman Islam ya. Makanya saya bilang sekali lagi penting kita itu meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan tanpa meluruskan niat, ya, akhirnya mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Itu teman-teman paham ya, gitu. Nah, disitulah letak kesalahan kita. Padahal ilmu yang benar itu adalah mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya ilmu filsafat itu ya eh, lama kelamaan entah kenapa di Islam itu terjadi dikotomi. Dikotomi itu apa? Memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Sedangkan di Barat mereka semakin mempelajari filsafat. Dari ilmu filsafat itulah lahir berbagai macam ilmu, teman-teman. Ada ilmu biologi, fisika, kimia, sosiologi, psikologi, ya. Dan berkembang sekarang menjadi ilmu cognitive science. Itu berkat menemukan mereka menemukan ilmu filsafat, teman-teman. Nah, makanya filsafat itu adalah mother of science, gitu ya. Dan ilmu filsafat ini kalau dikuasai lagi oleh orang-orang yang meluruskan cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mengembalikan ilmu sesuai dengan kemuliaannya.
Karena pada dasarnya ilmu itu mulia, teman-teman. Ilmu itu adalah makhluk Allah. Jadi kalau kita mau sederhanakan di muka bumi ini cuma ada dua, kholik dan makhluk. Apa yang kita tidak lihat ya, walaupun itu disebut ilmu, hikmah, itu adalah makhluk. Ya, maukah hikmah mendekati kehidupan kita? Maukah berkah mendekati kehidupan kita? Maukah berkah Allah itu mau menyelami, mau menaungi kehidupan kita? Termasuk doa yang kita panjatkan, ya, itu adalah dalam rangka kita mendekatkan dengan rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan rizki Allah itu adalah makhluk hidup, teman-teman. Makhluk makhluk dalam dunia kuantum. Nah, magnet rizki ini adalah membuka membuka celah lagi bahwa hidup kita itu tidak hanya berbicara mengenai duit, ada dunia kuantum yang jauh lebih indah. Begitu, teman-teman ya. Gitu. Ada dunia hidup kita itu tidak hanya mengenai realita. Ada dua dunia kuantum yang jauh lebih indah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kembali, nih di filsafat inilah yang melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, penting untuk kita meluruskan niat untuk Allah dan Rasul. Nah, kembali ke era postmodern ya. Sedangkan modern di Indonesia itu mungkin mulai mulai setelah zaman penjajahan mungkin ya teman-teman ya. Kita bisa mulai hidup modern itu ya. Setelah Perang Dunia selesai, kemudian Indonesia mulai merdeka ya gitu. Itu mulai kita mengenal hidup modern. Nah, modern ini ber apa ya, bertolak belakang dengan tradisional itu. Jadi seolah-olah kehidupan modern itu adalah kehidupan yang tidak suka dengan hidup tradisional gitu. Padahal seharusnya kalau kita ngomong seharusnya ya modern itu kan bagian dari time, bagian dari waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr gitu ya. Ini adalah kurikulum yang Allah berikan kepada kita juga. Jadi kita itu adalah berinteraksi dengan waktu. Nah, modern ini eh, ya bersyukur ya di Indonesia ini ya semoga karena Allah jaga ya teman-teman ya. Nah, termasuk di era postmodern ini teman-teman ya. Di kalau di Barat itu mereka sudah mengalami krisis-krisis karena modernitas. Jadi kehidupan modern itu hanya membuat manusia menjauh dari fitrahnya. Ini kritik para ilmuwan Barat. Itu ya. Kehidupan modern itu ternyata membuat kita ini jauh dari hidup yang sebenarnya hidup. Nah, beruntung di Indonesia ini kita ini dekat dengan para ulama. Beruntung di Indonesia ini adalah pribadinya selalu pengen belajar. Beruntung di Indonesia ini banyak sekali para ulama yang belajar ya ke sana kemari terus mau menyebarkan ilmunya kepada kita, teman-teman. Jadi kita ini walaupun kena krisis ya, krisis di Indonesia itu sebetulnya krisis keuangan di Indonesia itu akibat inflasi, teman-teman. Dan inflasi itu dibangun oleh mereka. Itu. Karena kita dan kesalahan kita itu adalah ketergantungan kepada uang fiat, ketergantungan kepada uang kertas. Itu. Ya. Padahal uang yang sebetulnya adalah emas, dinar. Itu ya. Nah, kalau makanya kalau Rasulullah jelas ngomongnya dinar, bukankah cara menghitung zakat, wakaf, zakat juga menggunakan hisabnya apa itunya adalah dinar, 20 dinar, teman-teman. Itu. Jadi dinar ini adalah bentuk berusaha mengembalikan lagi Islam jaya kembali di dunia, teman-teman. Islam pernah berjaya ya itu dan di dunia ya dan semoga
kita ini menjadi bagian dari yang akan menjayakan Islam di dunia. Itu. Allah, Allah ya, karena Allah dan Rasulnya. Makanya penting bagi kita itu meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya, hati kita akan peka dengan garis kebenaran, teman-teman. Hati kita akan peka. Ya Allah, kira-kira Allah dan Rasulnya ridho nggak ya dengan apa yang saya lakukan? Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Gitu, ya teman-teman. Nah, kembali ke era modern dan postmodern. Jadi kita adalah manusia postmodern. Nah, penting manusia postmodern itu belajar terus. Makanya Allah izinkan nih ada YouTube, ada Zoom, ya, ada TikTok, ada Facebook, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk joget-jogetan. Bukan untuk eksis-eksisan, foto sana, foto sini, akhirnya selfish, ya kan? Self-center. Bukan. Allah ridho terwujudnya teknologi, YouTube, TikTok, ya, Facebook, kemudian nanti ada chat GPT. Untuk apa? Untuk ilmu. Untuk apa teman-teman? Untuk ilmu. Allah ridho, silahkan pakai. Asal tujuannya adalah ilmu. Karena kalau kamu pengen bertemu dengan Allah, harus menggunakan ilmu. Kalau kamu bisa mau menikmati surga dunia dan akhirat, harus pakai ilmu. Itu teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya mau berbicara sedikit ya mengenai, ya temanya nggak jauh-jauh dari ini ya. Ya, walaupun ngobrolnya ngalor ngidul ya. Eh, Ini tapi intinya adalah tentang tadi, tentang kehidupan siapa diri kita, tentang filsafat, tentang eh, siapa diri kita itu harus jelas dulu teman-teman. Baru kita berbicara mengenai how-nya. Nah, diri kita ini adalah diri yang sama Allah dipaksa untuk terus belajar. Itu. Nah, terjadinya manusia yang suka banyak memiliki luka batin tanpa tidak sadar, itu karena dia tidak mau belajar, teman-teman. Itu, ya. Dan belajar itu, tuh ilmu itu adalah kembali tujuannya adalah untuk meluruskan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya di Magnet Rizki nanti actionnya itu adalah taubat holik. Taubat holik itu adalah untuk membuka perisai. Mau jadi ajaib, gimana caranya? Buka perisai. Gitu. Buka terus perisai rezeki kita, teman-teman. Nanti teman-teman bisa merasakan nikmat banget. Nikmat. Membuka perisai rezeki itu nikmat. Enggak ada tuh aib-aib. Enggak ada tuh malu-malu. Enggak ada ini. Enggak. Membuka perisai rezeki itu adalah nikmat. Karena kita sedang menjemput hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Nur Muhammad yang Allah titipkan di dalam diri kita, di dalam kolbu kita, bisa berterang benderang. Semoga Nur Muhammad yang Allah titipkan ke dalam kolbu kita, itu bisa menjadi cahaya yang memiliki sinyal yang kuat terhadap anak-anak kita. Sehingga apapun yang kita, walaupun kita belum ngomong, anak-anak kita udah ngerti. Itu teman-teman satu sama terhubung. Kita ini mungkin anak-anak kita belum menjadi lebih baik di mata kita. Bisa jadi kolbu kita belum beres, teman-teman. LOP kita belum beres, pikiran kita belum beres. Itu ya teman-teman. Itu jadi terus kita terus memperbaiki diri ya. Nah, itu ya. Jadi nanti saya membahas mengenai era postmodern ini ternyata banyak penyakit-penyakit, teman-teman. Ya. Penyakit-penyakit ini kalau dianalisa SWOT itu namanya eh, weakness and ancaman, kelemahan dan ancaman. Tapi sebetulnya di situ ada peluang dan tantangan. Itu seru, seru, seru ya. Jadi kita boleh menggunakan ilmunya mereka ya eh, sebatas ontologi untuk menemukan what and why. Adapun mengenai how-nya, yuk kembalikan kepada
tujuan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan cara meluruskan akidah kita. Kita ini sudah berakad kepada Allah. Akoda itu tanda tangan. Kita ini udah tanda tangan, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu tanda tangan bahwa Allah adalah Rob kami. Allah adalah yang akan menjaga dan membimbing kami. Tolong bimbing kami menjadi lebih baik, ya Allah. Makanya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah jam 7 ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini nanti kita bisa bahas hari ini atau besok gitu, teman-teman. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi ya. Ibaratnya eh kita tadi ya saya mengatakan bahwa Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Kalau agama lain itu baru kendaraan. Jalannya masih nabrak-nabrak, mau lewat mana, mereka masih meraba-raba, teman-teman. Tapi kalau Islam itu sudah jelas jalannya mau kemana. Yang penting kita mau meluruskan niat pada Allah, mau menurunkan garis kebenaran, mau membuka perisai rezeki. Insya Allah, semoga Allah membimbing kita selalu ya teman-teman ya. Begitu ya. Nah, dan sebagai kita sebagai makhluk Allah yang makhluk akhirat yang sedang menjadi alien di muka bumi ya, yang sedang kita ini sedang numpang hidup di muka bumi. Pada dasarnya kita adalah makhluk akhirat. Pertanyaannya, sudah sejauh mana tujuan kita tentang akhirat itu jelas. Ontologi kita mengenai akhirat itu sudah sejauh mana. Dan sebisa mungkin semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki ya itu mengantarkan kita merasakan surga dunia dan akhirat. Dan karakteristik surga itu tidak hanya mengenai kenikmatan kenikmatan rizki yang langsung celing 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 duduk diam rezeki datang. Kenikmatan di dunia itu adalah kenikmatan tarbiyah. Nah, untuk teman-teman yang pengusaha pasti sudah paham bahwa hidup di dunia ini nggak ada tuh yang namanya gagal. Adanya hidup dunia ini ya adanya sukses dan belajar, sukses dan belajar. Nah, ini adalah prinsip dari makhluk surga, teman-teman. Itu ya. Eh, Makhluk surga itu ya sukses dan belajar. Itu. Bagaimana cara pertama dan utama membuka perisai rezeki? Tadi menurunkan garis kebenaran, me- mem- membuka perisai rezeki itu ada di sebenarnya ada dibahas di buku Rahasia Magnet Rizki. Ya, kemudian ada di eh, Telegramnya Pak Nas di Audio Magnet Rizki. Kemudian ada di Quran surat Nuh ayat 10 dan sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Maka beristighfarlah kalian kepada Rob kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Ini sebetulnya ini adalah kalimat tarbiyah, teman-teman. Fakultu astaghfiru rabbakum. Fa. Fa itu adalah artinya kalau di bahasa Indonesia bilangnya maka ya gitu. Sebetulnya eh, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, Al-Quran diterjemahkan di bahasa Indonesia itu sebetulnya kurang kurang mencukupi ya teman-teman. Tapi kita bahas ya gitu. Fa itu menunjukkan bahwa ada kejadian sebelumnya. Ya Allah. Saya cukupkan. Fakultu astaghfiru rabbakum. Nanti kita bahas besok ya teman-teman ya. Ustazah. Itu ya. Fa itu menunjukkan ada kejadian sebelumnya. Kul berkatalah. Fakultus ya. Berkatalah kalian. Fakultus taghfiru. Taghfiru itu tak. Tak itu menunjukkan anta. Jadi Allah ngomong langsung kepada kita. Ya, kalau anta itu orang kedua, bukan orang ketiga ya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nangis nih saya teman-teman. Nangis ya kalau kita ngebahas Al-Quran itu nangis. Allah itu jelas-jelas di hadapan kita.
Fakultu astaghfiru rabbakum. Ta itu anta, kamu. Berarti saya dan kamu itu jelas-jelas berhadapan. Jadi fitrah bahwa kita itu dibangun atas Islam, iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kita mampu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi ihsan itu adalah fitrah, teman-teman. Karena itu di kalimat-kalimat Allah, fakultus taghfiru ta'anta taghfiru. Jadi Allah ngomong langsung sama kita. Terus mana Allahnya mana? Kita nggak mampu ngelihat, Bu. Jadi kalimat itu maksudnya kita tuh lagi ngomong sama Allah langsung dan Allah lagi ngomong sama kita. Cuma kitanya budek nih teman-teman, budek. Nggak denger Allah ngomong apa nggak denger. La haula wala quwata illa billah astagfirullahaladzim. Budeknya karena apa? Karena dosa-dosa kita. Udah ngaku aja dosa kita itu banyak banget. Disuruh apa? Suruh istighfar. Allah itu ada di hadapan kita, teman-teman. Ya, ada di hadapan kita. Jadi kalau kita belum mampu melihat Allah, karena kebodohan kita, bodoh kita ini. Bodoh, jahil. La haula wala quwata illa billah. Nah ini fitrah-fitrah ini yang harus kita hidupkan lagi, teman-teman. Fitrah keimanan ini yang harus kita hidupkan lagi. Kita nggak mampu mengawasi anak-anak kita sejauh mana. Tapi kita titipkan pada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah dan Rasulnya menjaga anak-anak kita. Kita tidak mampu menasihati anak-anak kita. Tapi kita titipkan pada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah dan Rasulnya yang akan membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Gitu ya. Kita jangan buru-buru ngebenerin anak-anak kita. Sementara kita sendiri belum tentu benar. Jadi kita itu fakultus taghfiru rabbakum. Anta. Taghfiru itu artinya anta. Kamu istighfar. Taghfiru. Ru-nya itu artinya jamak. Istighfar. Inti dari istighfar itu adalah, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah kalau, kan nggak mungkin, kalau orang aku salah nggak mau belajar. Ya. Kalau orang ngaku salah itu bukan fix mindset, bukan berarti harus iya deh saya salah, udah salah, udah saya jangan disalah-salahin terus saya udah ngaku salah kok. Kita suka kayak gitu ya. Udah saya udah orangnya udah ngaku salah, udah. Enggak, belum selesai. Ngaku salah itu masih koma. Ngaku salah itu harus ngaku siap dibenerin. Jangan cuma ngaku salah doang. Gitu ya, itu fakultus taghfiru robbakum. Nah, dan itu melekat dengan rob lagi, rob. Artinya kalau kan kita salah nih, ngaku salah, siap dibenerin, siapa yang akan benerin? Allah. Allah yang akan membimbing kita, memperbaiki diri kita. Kuncinya apa? Luruskan niat karena Allah. Makanya sekali lagi bodoh banget kalau orang melakukan sesuatu bukan karena Allah dan Rasulnya, bodoh. Bodoh. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Sudah berapa kali kita melakukan seperti ini, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Ya, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selalu diiringi dengan doa. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amankan dulu tuh. Ya, kemudian diamankan lagi dengan zikir pagi. Supaya kita itu selalu terjaga niat kita itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu. Ya, itulah kenikmatan-kenikmatan iman yang perlu kita jaga di akhir zaman, teman-teman ya. Semoga kita semua ini merasakan surga dunia akhirat. Yuk, Alhamdulillah terima kasih Bu Baby ya. Insya Allah besok kita lanjut ya. Semoga saya masih ada waktu. Ini saya lagi kejar tayang ya teman-teman ya. Saya dalam rangka memuliakan guru ya Pak Nas ya.
Pak Anas punya visi misi menyelamatkan jiwa-jiwa Indonesia melalui film itu teman-teman. Jadi saya pun sedang ikut terus ya, karena eh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan setan itu tipis-tipis, nggak kelihatan, nggak kedengeran sama kita. Tiba-tiba masuk aja ke sudur. Sudur itu dada ya teman-teman. Tapi kolbu kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kita minta sama Allah supaya kolbu kita dijaga hanya kepada dinmu, hanya kepada agamamu ya Allah. Itu. Jadi karena memang setan itu hanya diberikan kesempatan sama Allah hanya masuk lewat hanya sampai dada. Tapi kolbu itu ada di dalam. Tuh ya. Nanti kalau kita lihat pakai dunia kuantum jaraknya jauh banget loh teman-teman. Dari sudur ke kolbu itu jauh banget. Nggak deket teman-teman. Itu. Tapi kenapa kita masih tergoda? Ya karena hawa nafsu di dalam diri kita. Itu. Istighfar ya. Makanya hati-hati dengan hawa nafsu kita. Itulah memang kita ini semua sedang berjuang terus dengan hawa nafsu di dalam diri kita, teman-teman. Ya. Itu selama kita hidup di dunia, ya memang kita template-nya punya hawa nafsu, menjadi manusia minus satu gitu ya. Nanti kalau nanti kan THMR nanti itu adanya di bulan ada Lebaran gitu ya. Nanti ada lagi camp online Magnet Rizky. Kalau mungkin teman-teman nanti kalau mau pengen belajar Magnet Rizky nanti di bulan puasa ya di minggu ketiga biasanya itu minggu ketiga untuk mengisi tarbiyah di minggu ketiga dan keempat gitu. Situ sudah dibuka pendaftaran camp online Magnet Rizky. Teman-teman nanti sebisa mungkin ikut ya camp online Magnet Rizky. Nanti kita belajar itu mengenai tadi perisai rezeki segala macam gitu. Ya, itu materi magnetriksi berarti ada di SHMR, ada. Nanti camp offline juga ada minggu ini 15-16 ya. Teman-teman kalau mau ikut juga boleh, pendaftarannya di saya. Kalau camp offline itu 2 minggu 2 minggu 2 hari 1 malam di hotel. Jadi biayanya lumayan ya, tidak murah ya, sekitar 3 jutaan, 3 jutaan lebih. Tapi insya Allah ini menjadi pertemuan antar antar orang beriman, pertemuan antar muslim aja berkah teman-teman. Apalagi ini pertemuan seorang muslim yang berada di majelis ilmu, pasti berkah dan berkah-berkah ini yang melahirkan keajaiban. Jadi keajaiban itu terwujud karena berkah Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Keajaiban itu terwujud karena ya kitanya yang mau menurunkan garis kebenaran, mau berkolaborasi dengan ilmunya Allah. Salam satu sama terhubung. Gitu ya teman-teman. Itu. Ya, saya sedang tidak berbisnis ilmu ya. Saya sedang eh, membuka perisai rezeki saya ya. Semoga apa yang saya lakukan itu adalah Allah ampuni dosa-dosa saya dan Allah ampuni juga dosa-dosa teman-teman sehingga kita hidup di dunia ini merasakan hidup yang semakin mulia dan bahagia ya. Hakikat kita hidup di dunia ini hidupnya pasti harus bahagia dan mulia. Apa yang menyebabkan hidup kita belum mulia dan bahagia? Karena lagi-lagi karena dosa-dosa kita, teman-teman. Itu ya. Alhamdulillah. Yuk, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ah, ini doa ini ya untuk menjawab di fenomena akhir zaman ini terjadi banyak PHK, layoff besar-besaran, bisnis juga kurang lancar gitu ya. Pengusaha banyak yang terjerat pinjaman ya, yang kaum menengah juga gitu kan. Kaum menengah
hidupnya begitu-begitu aja, tabungannya nggak banyak gitu. Atau apalagi padahal kaum menengah ini adalah jembatan untuk meningkatkan saudara kita menuju lebih baik lagi gitu ya. Nah, doa ini semoga menjadi jawaban kita supaya kita menjadi pribadi yang Allah berikan keajaiban. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Ma'idah itu adalah hidayangan dari Allah. Hidangan dari Allah itu dari manapun ya, teman-teman. Itu gitu ya, teman-teman. Itu. Jadi ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kita yakin bahwa rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah dari awal sampai akhir, teman-teman. Ya. Wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Sebaik-baiknya rizki itu adalah rizki yang datang darimu ya Allah. Emang ada rezeki yang bukan datang dari Allah? Ada, teman-teman. Itu makanya makanya penting kita meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan sesuatu tidak meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya, jangan-jangan bukan khairul razikin wa anta khairul razikin. Masya Allah. Betapa romantisnya kita dengan Allah ya. Gitu. Kita selalu bermesraan dengan Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Nikmat ya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kalau mau masih dibuka ya, kalau mau sedekah, tapi saya lagi nontonnya di BSD sama di ini. Kalau mau sedekah satu tiket, dua tiket, monggo gitu ya teman-teman ya. Ini adalah untuk mengisi jiwa-jiwa manusia Indonesia semoga menjadi lebih baik lagi. Karena jiwa kita itu tidak boleh sakit. Jiwa kita itu harus selalu happy ya gitu. Jiwa kita ini adalah jawaban. Jiwa kita ini adalah menjadi cermin untuk diri kita. Ya, semoga kita bisa saling tolong menolong. Selanjutnya semoga nanti Magnet Rizky punya toko sendiri ya. Toko sendiri itu punya film sendiri, punya X1 sendiri sehingga nanti masyarakat menontonnya filmnya yang baik-baik saja gitu. Alhamdulillah, ilaliko. Terima kasih banyak ya. Bunda Linda Made, Bu Badria, Bu Munjiati, Bu Elia Darlis, Bunda Seli, Bu Badria. Assalamualaikum, Bunda Munjiati, ya, Bunda Maisaro. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Saya tutup ya saya.